Perkenalkan, saya Khoiril Miftahul Huda dengan NIM 2504111000115. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 2, struktur data. Oke, yaitu di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan tentang kode saya infix to postfix. Ya, oke. Jadi sebelum itu kita harus tahu postfix itu apa sih? Jadi postfix itu metode penulisan ekspresi aritmatika di mana operator itu ditempatkan setelah operan-operannya. Jadi operan itu lebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan operator. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu cara menghitung uh, infix to postfix secara manual. Oke, pertama ada infix 4 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 dikurangi 2, setelah itu dibagi 3. Oke, cara pengurutan postfix itu operator yang lebih besar dikerjakan lebih dahulu. Karena di sini operator yang lebih besarnya atau prioritasnya itu ada di 5 dikurangi 2 karena itu ada di dalam kurung jadi lebih diprioritaskan. Oke. Jadi 5 dikurang 2 itu kita bikin postfixnya seperti ini. Jadi operan itu ada di kiri dan operatornya dipindah ke kanan. Lalu setelah itu kita cari eh, operator mana yang lebih besar. Karena di sini operator yang lebih besar itu yaitu kali dan juga bagi, maka kita prioritaskan yang ada di kiri dulu sesuai dengan operasi aritmatika, yaitu 6 dikali dengan 5 dikurangi 2. Menjadi seperti ini, operan di kiri dan operator di kanan. Lalu setelah ini kita lihat di antara kedua ini operator mana yang lebih besar. Karena operator bagi lebih besar daripada operator tambah, maka kita tambahkan di sini. Kenapa kok tiganya di sini? Karena 3 itu ada di posisi kanan, jadi dia ditempatkan di posisi kanan lebih dahulu. Lalu dibagi dengan 3. Oke, selanjutnya, karena yang tersisa hanyalah 4, maka otomatis yang kita jalankan terakhir 4. Jadi operan 4 di kiri dan operatornya di sebelah paling kanan. Seperti itu. Oke, sekarang untuk penjelasan kode saya. Jadi sebelumnya kita bikin dua fungsi dahulu, yaitu fungsi prioritas. Ini untuk menentukan operator mana yang prioritasnya itu lebih tinggi, yaitu pangkat. Pangkat itu posisinya di sini lebih tinggi. Dia poinnya ada 3. Setelah itu disusul dengan operator bagi dan juga kali yang nilainya itu 2 dan juga operator tambah atau kurang yang nilainya itu 1. Selanjutnya, selain itu, yaitu ada kurung buka dan kurung tutup, itu nanti value-nya adalah 0. Oke, kita masuk ke fungsinya. Fungsi pemanggil infix ke POSIX. Di sini kita bikin stack terlebih dahulu untuk eh, jadi stacknya itu nanti akan diisi oleh operator. Sedangkan hasil nanti akan diisi oleh hasil dari infix ke postfix-nya itu. Jadi berbentuk string. Sebelumnya kita bikin perulangan dan kita bagi menjadi 4. Yaitu jika kita ketemu operan itu apa? Operan itu angka. Angka 4, 6, atau abjad A, B, C, ataupun huruf alfabet nantinya. Itu nanti masuknya ke operan. Lalu ketika kurung buka
kurung buka dan juga kurung tutup sendiri-sendiri. Sekarang untuk operator. Operator di sini untuk memilah jika ketemu operator, maka operator tersebut akan dimasukkan ke variabel start dan juga dari start. Sisa dari start tersebut kan isinya operator. Nah, nantinya akan dimasukkan ke variabel hasil karena masih ada sisa. Oke, pertama kita tentukan dari infix ke postfix menggunakan kode saya. Pertama, di sini kita tentukan dulu dari kiri 4. Ini masuknya ke apa? Ini masuknya ke operan. Karena jika if dia abjad ataupun huruf kapital ataupun angka, nanti akan masuk ke variabel hasil. Jadi kita masukkan 4 di sini. Lalu lanjut setelah di sini aja. 4. Oke, lanjut setelah 4. Setelah 4 ada tanda plus. Nah, plus ini masuknya ke apa? Di operator. Ini sudah saya bagi masing-masing ya. Eh, while stack dan stack dari belakang tidak sama dengan tanda kurung buka dan juga prioritas stack di stack terakhir itu lebih besar daripada prioritas stack sekarang, maka nanti hasilnya tagnya itu akan di-pop dan dimasukkan ke variabel hasil. Oke, karena ini adalah stacknya itu masih kosong, jadi ini tidak terpenuhi. Ini false karena tidak terpenuhi. Jadi langsung menjalankan stack append. Jadi plusnya itu langsung ditambah di sini. Oke, lalu lanjut tag variabel selanjutnya. Oke, di sini kita simpan dulu 4-nya ya. Lalu lanjut variabel selanjutnya adalah 6. 6 ini masuknya ke operan sesuai yang sudah tadi saya jelaskan. Di 4, 6, lalu ini sama plus. Lalu selanjutnya yaitu kali. Oke, jika stack, jadi stacknya ini terpenuhi karena true nilainya ada isinya dan juga stack hmm, dan juga stack dari belakang itu isinya bukan kurung buka, jadi ini juga terpenuhi dan juga prioritas stacknya itu lebih besar, variabel terakhir itu lebih besar daripada yang sekarang, maka nanti akan di pop karena di sini tidak terpenuhi variabel di terakhir dari stack tersebut adalah plus. Karena plus itu poinnya di sini adalah 1 dan juga sekarang itu adalah kali. Plus itu tidak lebih dari kali. Jadi perintah ini itu tidak memenuhi syarat. Maka langsung kita jalankan stack append seperti ini. Lalu lanjut kita tuliskan lagi. Terus kita cek setelah kali itu apa? Setelah kali itu kurung buka. Nah, perintah di kurung buka, jika kurung buka maka tag append kurung buka itu ditambahkan. Oke, seperti ini. Masih tetap sama 4 dan 6. Lalu lanjut 5. 5 adalah operan. Operan langsung dimasukkan ke hasil string. Lalu lanjut, ini masih sama. Oke, setelah itu kita cek setelah 5 adalah operator negatif. Apakah operator negatif itu lebih? Oke, di sini sebelumnya kita cek dulu stacknya itu kosong apa enggak. Karena stacknya itu ada isinya, berarti ini bernilai true. Dan juga stack terakhirnya itu
bukan kurung buka. Jadi tadi itu ngecek negatif ya, karena di negatif tadi itu ketemu kurung buka, jadi bagian ini bernilai false. Karena bernilai false, maka kita eh, lanjut ini, perintah ini, stack append. Jadi negatifnya nanti bakal di append ke stack seperti ini. Dan juga ini masih sama. Lalu lanjut, eh, oke, kita ketemu angka 2. Angka 2 ini nanti masuknya ke, sebentar, kita ketemu angka 2. Lalu angka 2 nanti akan masuk di variabel hasil 4652. Lalu ini masih sama, tambah dikali kurung buka kurang. Oke, setelah itu kita ketemu dengan, aduh, kurung tutup. Jadi jika kurung tutup, maka kita cek stacknya itu ada apa enggak. Karena stacknya ada, maka true. Dan juga stack terakhirnya itu apakah kurung buka, stack terakhirnya itu jika bukan kurung buka, maka stack tadi akan di-pop dan dimasukkan ke hasil. Karena dua syarat ini terpenuhi, maka negatif yang stack terakhir tadi dimasukkan ke dalam variabel hasil 4652 lanjut negatif. Dan juga di sini seperti ini. Karena tadi kan negatifnya sudah di pop, maka sudah hilang karena sudah dipindahkan ke variabel hasil. Lalu setelah itu menjalankan stack pop untuk menghapus si kurung bukanya tersebut. Jadi kurung buka ini nantinya juga akan dihapus kayak seperti ini. Lalu lanjut ke selanjutnya, yaitu dibagi tiga. Dibagi. Dibagi itu kita masuk di sini. Bentar. Ini kita ketemu bagi. Sebelumnya kita tulis dulu di sini ya. Sebelumnya tadi ada apa? 2 negatif. Oke. Lalu lanjut kita ketemu bagi ya. Jadi di bagi ini nanti karena operator maka kita ngecek while stack. Jadi ketika stacknya itu ada maka syarat ini kan terpenuhi. Dan juga stack eh, terakhirnya itu bukan kurung buka maka syarat ini juga terpenuhi. Dan juga prioritasnya itu di terakhir itu kan eh, kali ya. Kali apakah lebih besar daripada prioritas saat ini. Karena sama, karena ini kan lebih besar atau sama dengan ya, maka sama dengan. Jadi semua ini syaratnya ini terpenuhi. Apa yang terjadi jika syaratnya terpenuhi? Maka ini menjalankan ini, yaitu stacknya terakhir itu nanti di pop dan dimasukkan ke variabel hasil. Oke, jadi si kalinya ini dimasukkan ke variabel hasil dan juga kita masukkan stack append yaitu bagi. Oke, lalu kita cek variabel yang terakhir akhirnya selesai, yaitu adalah 3. Nah, 3 itu masuknya di belum selesai ya, ternyata masih ada plus ya nanti. 3 itu masuknya di sini. 4652 dikurangi dikali lalu lanjut 3. Di sini masih tetap yaitu tambah dan juga bagi. Oke, terus ini kan udah kelar, angkanya udah selesai semua. Gimana nih? Nah, kita ngejalanin si ini, yaitu adalah sisa stacknya. Jadi, apa ini? Aduh, berantemnya habis. Jadi, jika well stack
Ketika stacknya itu masih ada, yaitu true, maka nanti stacknya itu akan di-pop dan dimasukkan ke variabel hasil. Oke, jadi stacknya yaitu bagi dan juga tambah nanti akan dimasukkan ke variabel hasil. Oke, ingat peraturannya, yaitu di mana yang memiliki value lebih tinggi dimasukkan terlebih dahulu. Oke, kita masukkan bagi terlebih dahulu, lanjut tambah. Oke, sudah selesai. Apakah hasilnya sama dengan yang perhitungan manual kita? Oke, hasilnya sama. Berarti kode ini sudah benar. Coba kita jalankan ya. Nah, seperti ini logika dari kode saya. Oke, terima kasih sudah menonton.